Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Sabtu pagi Masjid Mutahirin yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat sempat, sehingga bisa kita hadir di tempat yang mulia ini untuk mengikuti kajian Sabtu pagi. Untuk itu marilah kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sekali karena biasanya ada bacaan HPT karena beliau Pak Kusmanto itu pamit karena ada acara kantor, sehingga mohon maaf. Dan untuk selanjutnya langsung Ustadz Arif Rifan untuk waktu dan tempat kami haturkan. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu sekalian, semoga rahmati Allah. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menanyakan, apakah suara saya jelas? Jelas ya? Saya merasa kurang nombatan, kurang benar. Apa bisa dikeraskan sedikit, Pak? Benar, ibu merasakan kurang. Saya seperti juga tidak seperti biasa. Jemaah sekalian subhanahu Allah, di dalam surat Al-Hasyr itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang harta. Di antara kutipan ayat itu berbunyi, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Makanya kita memiliki ajaran, ya, ada sedekah, ada infak, ada hibah, ada hadiah, ada wakaf, ada zakat. Kita akan membahas kali ini tentang zakat mal dan zakat tanaman. Semoga waktunya ini cukup, kita langsung praktek menghitung. Nah, sekarang saya tampilkan semuanya agar dapat kita pahami. Yang pertama perlu dicatat ketika kita membahas zakat,
Sejatinya mungkin waktu yang lalu telah saya sampaikan sebagiannya. Surat At-Taubah ayat 103 dan surat At-Taubah ayat 60. Silakan dicatat Bapak Ibu. Itu pedoman awalnya, karena perintah Allah di dalam surat At-Taubah ayat 103 itu berbunyi, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum Allahu sami'un alim. Khudh min amwalihim, ambillah dari sebagian harta mereka. Nah, kata min itu dimaknai bahwa itu menunjukkan sebagian, dan itu menunjukkan bahwa zakat itu tidak banyak, tapi memang diambil dari harta kita. Khudh min amwalihim, sebagai apa? Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, sebagai sedekah, yang akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Kata tutahhiruhum wa tuzakkihim biha lalu dimaknai toharah itu secara membersihkan secara lahiriah, kemudian wa tuzakkihim biha itu membersihkan secara batiniah. Tutahhiruhum ada yang memaknai membersihkan hartanya, wa tuzakkihim biha itu membersihkan manusianya, sehingga dengan zakat itu harta menjadi bersih, manusianya menjadi bersih atau suci. Dan disebutkan wassalli alaihim, Rasulullah SAW diperintahkan untuk mendoakan orang-orang yang menunaikan zakat itu. Nanti buah dari amaliyah ini adalah inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu akan membawa ketenangan bagi mereka. Itulah mengapa bagi para penerima zakat, penerimanya bukan muzakkinya, penerimanya itu diharapkan juga agar mendoakan orang yang telah menunaikan zakat, sehingga dengan doa itu semoga Allah akan menurunkan ketenangan bagi orang yang menunaikan zakat. Oleh karena itu, kalau kita akan memperhatikan orang-orang yang menunaikan zakat, akan merasakan ketenangan, akan merasakan kebahagiaan, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian subhanahu Allah, kata khudh itu adalah kata perintah. Dulu mudah difahami. Selama Rasulullah SAW ada, para sahabat itu kalau melihat Rasulullah SAW memerintahkan, langsung dikerjakan. Nah, orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab itu lalu dibantu dengan ilmu. Ilmu itu yang nanti dibentuk oleh para ulama disebut dengan usul fiqh. Kata khudh itu adalah kata perintah. Kaidah dalam memahami kata perintah diantaranya yang pertama adalah maknanya adalah al-amru lil wujub. Setiap kata perintah itu menunjukkan kewajiban, sehingga ketika ayat ini berbunyi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum, maka kata khudh itu dimaknai sebagai kata perintah menunjukkan kewajiban, maka dimaknai akhdhu mal atau akhdhu min ba'di mal, bagi orang-orang yang hartanya sudah memenuhi zakat itu untuk dikeluarkan sedekahnya itu dinyatakan sebagai wajib. Menerapkan kaidah al-amru lil wujub atau al-aslu fil amri lil wujub pada ayat ini, itu namanya ilmu usul fiqh.
Tapi kesimpulannya yang menyatakan mengambil sebagian harta untuk ditunaikan sebagai zakat itu adalah fikih. Makanya ada ilmu usul fikih, ada fikih. Nah, kita bagian fikihnya itu kesimpulan-kesimpulan saja, seperti aqimus shalah wa atuz zakah. Dalam ayat itu ada dua kata perintah, aqimu wa atu. Karena setiap kata perintah itu menunjukkan kewajiban, maka iqamatus shalah wajib. Nah, menerapkan kaidah pada sumber hukum pada ayat itu namanya ilmu usulul fiqh. Maka disebut al ilmu bil qawaid wal buhus allati yatawassalu biha ila istifadatil ahkam asy-syar'iyyah al amaliyah min adillatiha tafsiliyah. Ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dengannya itu akan menggali hukum dari sumber-sumbernya yang terperinci. Tetapi kalau fikih itu hasilnya sudah dari menerapkan kaidah kepada sumber hukum lalu tergali hukumnya. Iqamatus sholati wajibah atau itauz zakati wajib. Nah, maka pernyataan mendirikan sholat hukumnya wajib atau menunaikan zakat hukumnya wajib itu adalah pernyataan fikih. Makanya fikih itu disebut al ilmu bil ahkam, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang terambil dari-darinya yang terperinci. Nah, misalnya ini untuk memudahkan memahami. Itu awalnya Bapak Ibu. Jadi ini sebagai selingan untuk juga Bapak Ibu bisa mengenal apa yang dimaksud dengan usul fiqh dan al fiqh dan al-adillah asy-syar'iyyah. Saya sebutkan begini agar di Muhammadiyah itu juga terbiasa dengan kajian-kajian yang memasuki wilayah-wilayah hukum syariah yang dianggap kita jarang menggalinya. Itulah kenapa saya selalu masuk ke bagian detail ini. Mari kita masuk sekarang kepada zakat mal dan zakat tanaman. Kita sampai nanti langsung prakteknya sekalian. Ini Bapak Ibu surat At-Taubah ya, itu surat ke-9 ayat 34 sampai 35. Lupa saya tidak membawa kacamata. Maka tadi refleks. Maaf, kita lanjutkan. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dahi, lambung dan punggung mereka dibakar dengannya. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan-simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ngapunten Bapak Ibu, pagi-pagi saya sampaikan ayat yang memberi peringatan keras begini. Tapi ini salah satu saja agar kita memperhatikan ini untuk kita kuat melaksanakan syariat tentang zakat itu. Riwayatnya ini an Ali radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini untuk pengetahuan seberapa banyak yang kena itu nisabnya. Dari sahabat Ali radhiyallahu an ia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bila engkau memiliki 200 dirham dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenai zakat sebesar 5 dirham. Di sini disebutkan idza kanat laka mi'ata dirham wa hala 'alaiha al-haul
fa fiha khamsatu darahim. Nah, itu kenanya. Dan engkau, nah ini disebutkan walaisa 'alaika syai', yakni fi zahabi hatta yakuna laka 20 dinaran. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun, maksudnya dalam zakat emas, hingga engkau memiliki 20 dinar. Bila engkau telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari nisab itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. Maka disebutkan fafiha, disebutkan fama zada fa bihisabi dzalika. Dan setiap kelebihan dari nisab itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. Dulu di zaman Rasulullah SAW itu uang yang digunakan jenisnya 2, uang emas sama uang perak. Uang emas namanya dinar, aslinya dari Romawi. Uang perak itu aslinya adalah dirham, itu adalah aslinya uang perak. Dinar emas, dirham perak. Dinar dari Romawi, dirham dari Persia. Sekarang itu wilayah Iran. Nah, yang dinar, yang emas itu nisabnya, batasnya adalah 20 dinar. Siapa saja memiliki 20 dinar lalu berlalu 1 tahun, maka dikeluarkan setengah dinar. Maksudnya di sini Bapak Ibu, prakteknya yang nyata itu adalah begini. Di zaman Rasulullah SAW itu, kalau seseorang dari perdagangannya, dari usahanya, dia mendapatkan keuntungan, lalu menabung, sudah simpanan. Diperhatikan nggih? Sudah menjadi simpanan, sudah disimpan. Jadi bukan setiap pendapatan, bukan. Karena setiap pendapatan itu masih akan digunakan untuk beli makanan, untuk beli pakaian, untuk obat lah, atau untuk sandal, sepatu, kendaraan, kuda tunggangan, onta, semua begitu kan, masih yang sudah disimpan ini, yang sudah disimpan. Maka karena di sini disebutkan oleh Rasulullah isyruna dinaron, berarti nisabnya, simpanannya itu sudah sampai 20 dinar. Kalau baru 5 dinar, kena napa boten, Bapak? Tidak kena kan? Tidak. Ini yang sudah 20. Nah, kalau 20 ini sudah tersimpan, lalu berlalu 1 tahun, dari yang tersimpan ini dikeluarkan setengah. Dikeluarkan setengahnya. Begitu yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Nah, di zaman kita bagaimana cara berlakunya? Karena kita tidak menggunakan dinar lagi, maka cara menghitung emasnya kita konversi ke emas, tidak menggunakan 20. Tapi kita memperhatikan 20 dinar itu sama dengan berapa gram. Kan ini patokannya. Mari kita praktekkan. Tes. Astagfirullahaladzim. Oh, tak kira hampir roboh. Sebentar, ngapunten Bapak Ibu. Saya tahan sama kursi ya, apa mau? Nah gini. Ngapunten, ini apa? Khawatir apa? Nggih. 20 dinar. Ini nisab. Dikeluarkan setengah dinar. Ini dinar. Terlihat di angkanya. Setiap 20 dikeluarkan
setengah setelah berlalu 1 tahun. Sekarang gimana kita mengkonversi ke kita? Karena 1 dinar itu 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Maka 20 dikali 4,25 gram sama dengan 85 gram. Ini berlalu 1 tahun. 85 gram itu banyak ya Bapak Ibu? Banyak ya? 85 gram. Jenengan perhatikan ya. Setiap 85 gram kalau berlalu 1 tahun dikeluarkan setengah dinar. Nah, setengah ke 20 itu dihitung sama dengan 1/40 atau 2,5%. Nah, inilah asal muasal kata 2,5% itu dari setengah ke 20. Kalau punya emas 85 gram atau lebih berlalu 1 tahun harus dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Nah, ini hitungannya. Sekarang saya tanya, kalau punya 70 kena nolbatan Bapak Ibu? Kalau punya 83 tidak kena. Kalau punya 90 kena. Sekarang kapan mulainya? Ngapunten Bapak-bapak, ini karena agak lurus, jadi Bapak-bapak agak mundur mungkin kalau yang supaya bisa melihat. Sekarang kita melihat cara penghitungannya. Hala alaihal haul, kata haul itu adalah 1 tahun. 1 tahun itu sama dengan berapa bulan Bapak Ibu? 12. Bisa patokannya harus jenengan perhatikan benar hitungannya. Hitungan kalau mau detil, hitungan harinya, hitungan bulannya. Misal saya taruh di atas saja. Saya khawatir yang di belakang begini-begini. Bulan 1, bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dicatat Bapak Ibu, penghitungannya harus menggunakan kalender Komariah, pakai kalender Hijriah, pakai penghitungan bulan. Hikmahnya adalah lebih cepat. Yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal-hilal itu. Allah SWT memerintahkan menjawab agar Rasulullah SAW menjawab, katakanlah itu sebagai penanda waktu dan untuk melaksanakan ibadah haji. Itulah untuk mengisyaratkan setiap ibadah kita. Sejak itu Rasulullah SAW mengganti semuanya cara penghitungan waktunya. Semuanya menggunakan peredaran bulan. Karena itu lebih cepat harinya. Maka kita hikmahnya adalah, monggo Bapak Ibu diperhatikan ini ya. Misal ini bulan pertama, ini kan Muharram. Bulan Muharram jenengan ini pas ya, yang biasa kan bapak-bapak nggak boleh pakai emas. Biasanya nggak nyimpen emas, bapak-bapak nyimpen uang, nanti kenanya. Ada hubungannya dengan emas. Kalau ibu-ibu yang banyak emasnya ini, bulan Muharram punya 70 gram. Nisab nambah buatan Bapak Ibu? Tidak.
Belum menghitung kita. Bulan kedua, Safar. Ternyata yang 70 tambah 30 gram. 90. Oh maaf, Bapak Ibu, 70 ditambah 30 jadi berapa? Oh iya, maaf kami nggak biasa menghitung. Jadi 100. Kalau 100 kena naubotan Bapak Ibu? Oh alhamdulillah, Bapak Ibu konsentrasi ya. 100 kena naubotan Bapak Ibu? Nah, mulai bulan kedua dihitung 1. Sudah dihitung. Nanti masuk bulan ketiga, tetap apa tidak? Kalau tetap 100, hitung 2. Sudah? Bulan keempat tetap 100. Kena nisab naubotan? 3. Bulan keenam berkurang. Kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula. Nah, ini ternyata ada kebutuhan. Sakitkah? Biaya sekolahkah? Turun menjadi 90. Masih nisab tidak? Selama masih nisab masuk 4. Kalau sampai 12 ini masih di atas 85, maka setelah lewat 12 ini, ini kan hitungannya dari bulan kedua. Berarti dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bulan ke-1, 12. Lewat itu pada bulan kedua dikeluarkan 2,5%. Begitu. Bisa difahami Bapak Ibu? Nah, sekarang begini. Kalau bulan ke-6 ternyata, ini sudah selesai yang tadi ya, sudah selesai. Bulan yang ke-6 ternyata turun 50 gram. Kena apa tidak? Saat inilah 0 kembali. Nanti kapan naik masuk nisab itu dihitung lagi. Bisa difahami ya Bapak Ibu? Bagaimana kalau begini? Ini sudah dipahami yang pertama? Oke, saya ulangi pelan-pelan lagi supaya tidak menimbulkan. Jadi hitungan awalnya saya percepat supaya ada untuk hitungan peraknya. 20 dinar. Berlalu 1 tahun kata Rasulullah kena setengah dinar. Jelas? Dikonversi sekarang. Ini sekali lagi, ini yang sudah simpanan Bapak Ibu, yang sudah simpanan. Nanti ini beda. Nanti kalau kita masuk ke uang, semoga kita segera masuk. Karena 1 dinar sama dengan 4,25 gram, maka dikalikan tuh 20 kali 4,25 menjadi 85 gram. Kalau punya 85 gram atau lebih, lalu berlalu 1 tahun dikeluarkan 2,5%. Oke, itu hitungannya sekarang. Hitungan waktunya seperti ini. Dalam hitungan waktu ini kemungkinannya 3. Bisa saja sampai nisab lalu tetap terus sampai akhir. Seperti yang pertama, jenengan punya 100 gram dari bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh, ke-8, ke-9, 10, 11, 12, 1 sampai hitungan 12 bulan. 100 terus, kemungkinannya tetap. Itu kemungkinan yang pertama. Dikeluarkan 2,5%. Dari 20 dinar dikeluarkan setengah dinar, sisanya masih banyak apa tidak Bapak Ibu? Masih banyak kan? Ya, jadi yang diingat-ingat yang banyak saja, yang dikeluarkan nggak usah diingat-ingat. Nanti kita hitung harganya.
Nah, sekarang kalau kita bayangkan, ada kalanya kita punya, ini kemungkinan yang kedua, punya 85 gram pas. Sampai sebelum akhir itu ternyata dia naik turun. Naik turunnya selama di atas nisab, maka tetap itu. Misalnya 85 naik ke 90, turun lagi 85, naik ke 100, turun lagi 90. Selama masih di atas nisab terus, lewat 12 bulan dikeluarkan 2,5%. Tapi kalau fluktuasinya itu adalah turun sampai di bawah nisab, maka hitungan diulangilah. Di saat kapan? Di saat sudah masuk nisab lagi. Nah, ini contohnya. Bulan pertama masih 70. Bulan kedua ini naik menjadi 90. Bulan ketiga, yang pertama kena napa boten Bapak Ibu? Yang kedua kita mulai hitung tuh, 1. Bulan ketiga 100. 2. Di sini bulan keempat ternyata menjadi 75. Kena napa boten? 0. Terus bulan kelima naik 80. Kena napa boten? 0. Bulan keenam 90. 1 lagi. Begitu bersiap. Tapi Bapak Ibu nggak boleh begini. Sudah sampai 100, supaya gak kena dikurangi. Atau berjalan begitu sampai ujung, kurang 1 bulan dikurangi. Ya jangan begitu. Niatnya jangan menghindari zakat. Bapak Ibu ketahuan, Allah Maha tahu. Yang menghindari zakat terlihat nanti. Sekarang Bapak Ibu kita masuk saja ke zakat uangnya untuk sekedar perbandingan. Tapi kita peraknya percepat sedikit guys. Rasulullah SAW itu bersabda, kalau berdasarkan hadis itu, setiap 200 dirham, kalau yang seperti itu Bapak Ibu, catatannya ibu-ibu saja, nyatat sendiri, menghitung-hitung sendiri. Dan kalau ingat dikeluarkan, ya dikeluarkan segar. Dikeluarkannya itu boleh dalam bentuk emas, boleh dalam bentuk nilainya atau harganya. Harganya. Sekarang nanti kita hitung nanti harga emasnya. Setiap 200 dirham itu dikeluarkan 5 dirham. Bapak Ibu. Setiap 200 dikeluarkan 5. Dikeluarkan 5 dirham ini. Ini setelah berlalu 1 tahun. Karena 1 dirham itu sama dengan 2,975 gram, maka nisabnya itu setara dengan 595 gram. Saya nggak tahu. Yang di belakang itu terlihat apa tidak? 200 dirham dikeluarkan 5 dirham. 5 ke 200 itu sama dengan 1/40 atau 2,5%. Karena 1 dirham sama dengan 2,975 gram, maka ini dikalikan 200, hasilnya 595 gram. Kalau ibu-ibu punya perak seberat 595 gram perak, kena zakat. Itu artinya sudah masuk nisab, masuk
radar penghitungan zakat. Berapa dikeluarkan? Dikeluarkannya nanti setelah berlalu 1 tahun, dikeluarkannya itu 2,5%-nya. Penghitungannya sama seperti tadi. Dihitung. Kalau pada bulan pertama, bulan kedua belum sampai 595. Begitu masuk bulan 3, peraknya itu, perhiasannya itu, simpanannya itu sudah sampai 600 gram atau 800 gram. Karena perak ini jauh lebih murah. Emas sekarang masih di atas 1 juta. Leres gak? Napa Ibu? Batangan? Napa? Oh, antam. Oh, nggak tahu kalau yang di pasar. Masih di atas 1 juta kah? Emas kan masuk jutaan ya. Kalau perak ini berapa? Kan sekitar 10 apa 11 ribu sana ini? 11 ribu ke? Wah, ini kok gak ada yang kenapa gak punya perak, gak punya emas? Gak usah khawatir, jenengan nanti kita lihat kena zakat mal atau tidak. Nanti kita lihat. Maka Bapak Ibu, ini hitungannya untuk zakat emas dan perak. Emas dan peraknya, gitu. Ini sampai di sini bisa difahami Bapak Ibu? Bisa, gitu? Nah, sekarang mari kita lihat penghitungannya. Karena dulu, nah ini serius sekarang. Jenengan kan bilang gak ada emas, gak ada perak. Oke, jangan-jangan jenengan bukan emas, bukan perak, tapi tabungan uangnya melebihi emas sama melebihi perak. Nah, mari kita lihat. Emas gitu Bapak Ibu, nisabnya kan 85 gram. Berlalu 1 tahun, dikeluarkan 2,5%. 1 gram emas katakanlah 1 juta. Maka 85 sama dengan 85 gram sama dengan 85 juta. Bapak Ibu, kalau punya tabungan, ingat ini sudah simpanan kan? Sudah simpanan, punya tabungan, punya simpanan 65 juta. Masuk nisab napa boten? Belum. Belum. Kalau bulan kedua, bulan Safar, kan Muharram tadi, Safar, atau di bulan apa saja, misalnya, kadang-kadang Ramadan itu kesannya banyak pengeluaran, tapi Ramadan juga banyak rizkinya, karena salah satu keberkahan bulan Ramadan, karena ada gaji tambahan, ada macam-macam di bulan Ramadan itu menjelang hari raya. Itu ya, kalau tabungannya sampai 87 juta, kena apa tidak Bapak Ibu? 87 juta kena. Saat itulah mulai menghitung jenengan, mulai menghitung 87 juta. Jenengan jangan kaget, loh kok 87 juta? Langsung dipakai 3 juta supaya tersisa 84. Ya, jangan begitu Bapak Ibu. Nanti ada perbedaan ulama untuk mengikhtiarkan tentang zakat uang, karena dinar dulu itu uang dan perak itu dulu uang juga. Maka para ulama lalu memandang uang juga kena zakat. Kalau punya emas
belum sampai nisab nggak kena. Punya perak belum sampai nisab nggak kena. Tapi kalau punya dua-duanya, emas punya, perak punya, itu nggak boleh dicampur, nggak boleh dicampur karena berbeda. Tapi kalau uang, nah gini masalahnya. Kalau uang, nah misalnya punya uang 50 juta, punya emas 50 juta, kalau ukuran 85 juta, kena apa tidak Bapak Ibu? 50 juta kena atau tidak? Tapi punya emas 50 gram. Loh belum, emas masuk nisab tidak 50? Nah, karena punya emas 50 gram, punya uang 50 juta, ini bisa digabungkan mengikuti ukuran emas. Berarti emas saat digabungkan dengan emas ikut ukuran emas. Nah, nanti pakai ukuran perak ikut perak. Kita hitung dulu emas. Kalau punya tabungan 50 juta, punya emas 50 gram, bisa dikonversi ikut hitungan emas. Kalau tembus di atas 85, tembus kan ya? Maka berlalu 1 tahun, ingat berlalu 1, tidak pernah turun dari kurang dari nisabnya, maka dikeluarkan 2,5%. Yang penting Bapak Ibu adalah keinginan kita untuk dapat mengamalkan zakat. Kita semua ini ingin haji, tapi masa zakat gak ingin? Kita semua ini ingin bisa berkurban, masa zakat gak ingin? Kan rukun Islam ada 5, di antaranya adalah zakat. Kita berkurban ingin sampai menabung, kita haji juga ingin sampai menabung. Tapi sudah berkurban, sudah haji, giliran zakat pusing kalau menghitung. Makanya harus ditumbuhkan rasa ingin bisa mengamalkan zakat mal. Bisa zakat tanaman nanti, bisa zakat perdagangan nanti. Nah, mari kita mulai. Ini baru hitungan awalnya. Nanti macam zakat mal itu banyak. Nggak punya emas, tapi uangnya banyak, kena itu. Punya emas, punya uang banyak, dua-duanya kena. Punya emas, punya uang banyak, punya kontrakan banyak juga, itu juga kena nanti. Kita praktek menghitung dari apa yang kita upayakan. Kalau punya kambing 10 ekor, kena tidak zakatnya Bapak Ibu? Kalau 30 belum. Kalau 40 kena. Kalau punya lele, ya sebentar, jangan kaget dulu. Tadi kan punya kambing, kena ada zakatnya. Kalau punya lele, lelenya 1 ton, lelenya 2 ton, 5 ton, itu nanti dilihat menggunakan ukuran zakat mal emas dan dikeluarkan sebagai, kalau itu untuk diperdagangkan, dijual belikan, maka kena. Bukan karena lelenya, tapi sebagai benda yang diperdagangkan. Ayam 10 ekor belum kena. Tapi kalau punya kandang isinya 10.000 ekor, itu nanti diperdagangkan, itu baru akan masuk penghitungan zakat perdagangan. Nah, kita akan menghitung itu nanti. Semoga Allah mengkaruniakan kita dan memuliakan kita dengan kesempatan bisa melakukan zakat mal. Amin. Dalam hal apapun, melalui tabungan kita kah, melalui emas kah, melalui perak kah, atau melalui kontrakan kah, atau melalui ayam kah, terserah Allah menurut karunia yang Allah berikan. Termasuk restoran juga ada dari yang diperdagangkan. Kita akan menghitung nanti.
Kita konsentrasi ini dulu Bapak Ibu. Saya mau minta waktu. Berapa waktu kita? Oke, maksimal jam 7, oke? Kita selesaikan dulu. Ini kan 85 juta Bapak Ibu. Oke ya. Sama tadi perhitungannya. Kalau kita hanya punya uang, bulan pertama gak masuk nisab, bulan kedua masuk nisab, mulai begitu. Tetapi di tengah jalan belum 12 bulan ada keperluan sehingga turun kurang dari nisab, ya kita ulang lagi nanti. Kapan itu sampai nisab? Sampai di sini bisa difahami gak Bapak Ibu? Sekarang mari kita hitung. Kalau perak kan segini, 595 gram. Sekarang kalau perak kita mudahkan saja 10.000, oke? 10.000. Kalau 10.000 berarti berapa, Bu? Berapa kalau 595 gram? Setara berapa harga perak ini? Kalau harga per gramnya 10.000. 5 juta 950 mengatakan nggih? Kalau ini untuk perak nggih, Bu. Ini untuk emas. Emas, ini perak. Ini ukurannya secara uang sama atau beda Bapak Ibu antara emas dengan perak? Sama atau beda? Beda. Oke. Sekarang pertanyaannya, para ulama itu ada beberapa pendapat. Nanti untuk HPT-nya akan dibacakan. Tapi saya sampaikan pendapat supaya jenengan kalau di luar sana, di pasarkah atau di jalankah, ditanya atau jenengan mendengar kok beda pendapat. Untuk tabungan, ngapunten Bapak Ibu, untuk uang, pakai ukuran emas atau pakai ukuran perak? Kalau pakai ukuran emas, nunggu banyak. Berapa itu? Berapa? 85 juta. Kalau pakai ukuran perak, jenengan punya tabungan 6 juta. Kena napa boten? Kena, pakai ukuran perak. Kalau ukuran emas, saya tanya, jenengan pilih yang mana? Emas atau perak? Giliran bayar, giliran mengeluarkan, ambil yang paling tinggi. Bapak Ibu, sebagian ulama kontemporer itu menyarankan jenengan jangan kaget ya kalau ada yang berpendapat untuk tabungan atau untuk uang itu kita harus memilih yang lebih kecil supaya segera mengamalkan zakat dan supaya orang yang berkekurangan itu segera mendapatkan bantuan. Nah, sekarang monggo Bapak Ibu hitung. Saya minta jenengan siapkan hitungannya. Kalau 90 juta dikeluarkan 2,5%-nya sama dengan berapa juta Bapak Ibu? 90 juta dikeluarkan 2,5%-nya. 2,5 dibagi 100 dikali 90 juta. Pinten? 2 juta. Bapak Ibu, Ibu-ibu perhatikan, Bapak Ibu. 2 juta 250.000. Sisanya masih banyak apa tidak Bapak Ibu? Berat sama mboten? Ada masih ngomong berat. 90 juta cuma diminta oleh Allah. Itu pun setelah 1 tahun. 2.250.000. Nih, cuma diminta sekian. Sekarang mari kita hitung. Kalau 6 juta itu dikurangi 2,5%-nya. Sama dengan berapa? Berapa? 150.000. Sisanya masih banyak nggak? Masih di atas 5 juta kan? Bu,
Jenengan mau menunggu 90 apa atau 6? Ibu-ibu sudah menyampaikan nunggu 90. Jadi sebagian ulama berpendapat harus menggunakan emas yang tertinggi. Sebagian berpendapat jika ingin menyegerakan ini maka kiasnya menggunakan perak. Jadi jangan kaget kalau nanti di luar mendengar kenapa ada yang bilang 5.950.000 sudah kena itu. Karena mengkiasnya pasti dari Kalau yang bilang enggak, harus 85 juta ke atas. Karena kiasnya ke ingat, jumlah uangnya itu mengikuti perubahan harga emas dan harga perak. Akan terus seperti ini. Jadi jenengan terserah apa pilihannya kalau ingin memilih. Jadi saya sampaikan dulu ini. Tapi kalau jenengan cenderung ke, ingat Bapak Ibu, bukan pendapatan ya, bukan pendapatan. Maka gak benar itu kalau begini. Pendapatan 4 juta per bulan, lalu jenengan kena 2,5%. Tidak benar itu. Harus dikoreksi. Kalau itu yang dimaksud dipotong 2,5% itu adalah untuk zakat, coba jenengan hitung. Ngapunten nggih, pendapatan jenengan per bulan misalnya 5 juta, berarti setahun berapa? 6. Coba hitungan pendapatannya saja gak masuk nisab. Sampai tidak 85 juta? Belum termasuk muzaki, sudah dipotong. Padahal 60 itu ada yang dipakai makan, dipakai ini, itu, kan nggak sampai. Tapi kalau sudah simpanan, nah itu. Sudah simpanan dan nggak punya hutang. Kalau punya hutang, jangan nyimpen, bayar dulu. Kan ada punya hutang, tapi nyimpan. Orang modern, Bapak Ibu, itu semangat menyimpannya itu bersama tingginya dengan semangat berhutangnya. Jadi ini harus berhati-hati. Kalau punya hutang, jangan nyimpan dulu. Karena hutang adalah beban ketika kita meninggal. Sedangkan kita tidak tahu sama sekali kapan kita meninggal dunia. Jadi kita fokus, kalau kajian saya memang kita fokuskan untuk masalah harta. Kemarin masalah faraid ini sebetulnya belum selesai, tapi kita sudah punya bayangan bagaimana kita memperlakukannya. Sekarang masalah zakat juga seperti ini. Makanya yang paling layak kalau niatkan kita punya karunia, kita juga bisa berbagi. Itu salah satu bentuk kebersyukuran kita. Oke, Bapak Ibu, ini contoh penghitungannya nanti emas, perak, sama tabungan. Sampai dengan ini bisa difahami Bapak Ibu? Ini kalau yang berikutnya saya hanya tampilkan sedikit saja untuk zakat tanaman ini, surat Al-An'am 141, nanti dibaca Al-An'am 141. Kenapa ada konsep zakat itu, kenapa pas mendapatnya kok diambil? Karena mengkiasnya dari zakat tanaman. Kalau tanaman ini 5 ausak, 5 wasak, dikeluarkannya tergantung, bisa 1/5, bisa bisa 10%, bisa 5%. Nanti kita praktekkan pada waktu yang akan datang, sekaligus kita akan menghitung. Masih ada hubungannya dengan zakat tabungan dan zakat uang, zakat tanaman ini. Karena ada yang mengkiaskan pakai emas dan pakai perak, ada yang mengkiaskannya pakai zakat tanaman, ada yang menggabungkannya bahkan. Nah,
Nanti supaya bisa dipahami alur berpikirnya. Adapun HPT-nya nanti biar dibacakan. Pilihan kita itu. Saya hanya menambahkan wawasan agar kalau di luar sana mendapatkan pendapat-pendapat itu tidak terkejut. Ada dua pendapat tadi. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, jika masih ada waktu, kita akan mengkaji ini dan perlahan-lahan. Aku qouli hadza, saya cukupkan. Semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.